Halo kawan, bersama saya Lucky yang selalu setia menemani kalian. Pada kesempatan kali ini, Lucky akan menceritakan alur cerita film drama fantasy adventure yang dirilis pada tahun 2012 di negara Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Ang Lee dan diproduseri oleh Ang Lee, Gil Nather, dan David Womark. Film ini mendapatkan rating 7,9/10 di situs resmi imdb.com. Life of Pi diangkat dari novel laris karya Ian Martel. Film ini mengisahkan tentang Pi Petal, anak seorang penjaga kebun binatang. Mereka hidup miskin di Pondicherry, India. Mereka mencoba keberuntungan dengan hijrah ke Kanada, menumpangi kapal pengangkut barang. Kerusakan kapal membuat Pi terdampar di tengah Samudra Pasifik dengan seekor zebra, hiena, orang utan, dan harimau bengal bernama Richard Parker. Mereka berusaha bertahan hidup di tengah ganasnya lautan. Wah, sepertinya seru nih kawan. Sebelum mulai menonton filmnya, seperti biasa, Lucky ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Film diawali dengan sebuah keluarga yang memiliki kebun binatang di kota tempat tinggalnya. Dan Pi sangat tertarik dengan hewan-hewan di sana, termasuk seekor harimau benggala bernama Richard Parker. Pi percaya bahwa harimau bisa dijadikan sahabat untuk manusia. Saat Pi menginjak umur 16 tahun, ayahnya menutup kebun binatang miliknya dan memutuskan untuk pindah ke Kanada serta menjual hewan-hewan miliknya. Mereka berangkat menggunakan kapal kargo Jepang. Saat malam hari tiba, hujan begitu lebat beserta badainya. Pi mengajak kakaknya untuk melihat badai, namun kakaknya menolak dan memilih untuk melanjutkan tidurnya. Pi keluar dari bilik dan melihat badai yang begitu besar, lalu Pi berteriak, "Lebih keras, lebih keras." Akibatnya, badai yang besar menghantam kapal, dan seketika itu juga kapal tenggelam. Pi memiliki kemampuan berenang untuk mencari keluarganya. Namun, karena kapal sudah tenggelam, Pi langsung didorong oleh awak kapal menggunakan pelampung agar ia masuk ke dalam sekoci. Akibat badai yang terlalu tinggi, sekoci itu terlepas setelah dilompati oleh harimau milik Pi dan sekoci itu menjauh dari kapal dikarenakan badai beserta hewan lainnya yang terjatuh ke dalam sekoci tersebut. Terlihat raut penyesalan dari Pi karena telah kehilangan ayah, ibu, serta Raffi kakaknya. Scene berlanjut pada keesokan harinya. Masih di atas sekoci, Pi berusaha untuk tetap bertahan hidup bersama zebra, hiena, dan Richard Parker. Tak lama dari itu, terlihat orang utan yang sedang terdampar. Pi mengajak orang utan itu untuk bergabung dalam sekoci mereka. Saat berada di atas sekoci, Pi tidak melihat anak orang utan itu dan ia bertanya di manakah anaknya. Orang utan tersebut hanya menoleh serta memandang ke tengah laut. Pi berkata untuk tidak khawatir, ayah dan ibu sudah pasti menemukannya. Tiba-tiba saja, hiena mengamuk dan menyerang zebra hingga tewas. Hiena juga membunuh orang utan pada keesokan harinya. Melihat hal itu, Pi yang kesal hendak membunuh hiena. Namun tak disangka, Richard Parker keluar dari dalam terpal dan merekam hiena pada saat itu juga. Richard Parker yang saat itu masih belum jinak berkelahi dengan Pi. Hingga akhirnya Pi memilih melompat ke laut menggunakan rakit terapung kecil yang telah ia buat untuk digunakan. Pi menemukan makanan dan cairan darurat di dalam sekoci. Ia memilih melompat ke rakit untuk menjauhkan diri dari Richard Parker. Pi sadar bahwa ia harus memberikan harimau itu makanan agar bisa menjinakkan harimau tersebut. Namun usahanya masih belum berhasil. Berlanjut pada keesokan harinya di atas rakit yang ia buat. Pi menuliskan sebuah surat bahwa ia sedang terdampar di tengah lautan bersama seekor harimau. Surat tersebut dimasukkan ke dalam kaleng dengan harapan Pi mendapatkan bantuan untuk bisa kembali ke daratan. Saat itu, ombak yang besar membuat Pi memberanikan diri untuk mendekati harimau. Melihat harimau yang begitu putus asa membuat Pi tidak menyerah. Pi memberikan air hujan yang telah ia tampung semalam untuk diberikan kepada harimau tersebut agar Richard Parker meminumnya. Harimau yang melihat ikan di dalam laut membuatnya melompat karena ia belum mendapatkan makanan apapun.
Segera Pi menaiki sekoci dan membiarkan harimau itu berada di lautan. Melihat harimau yang tengah berusaha untuk menaiki sekoci, Pi hendak membunuhnya. Namun melihat tatapan Richard Parker yang pasrah membuat Pi tidak tega. Hingga akhirnya Pi menolong harimau tersebut agar bisa naik ke dalam sekoci. Pi mencoba menangkap ikan dan membunuhnya. Ikan tersebut diberikan kepada harimau agar harimau itu bisa makan. Saat malam tiba, laut yang begitu tenang dan indah beserta cahaya bulan membuat Pi terpana akan keindahan laut pada malam itu. Namun siapa sangka bahwa keindahan tersebut seketika lenyap akibat paus raksasa yang tiba-tiba muncul dari dalam laut yang mengakibatkan goncangan hebat. Hal itu menyebabkan persediaan makanan Pi hilang. Kasihan sekali nasib Pi ini ya. Setelah berhari-hari berada di laut, Pi sadar bahwa ia tidak bisa terus-terusan menjauh dari Richard Parker. Ia mulai melatih si harimau agar harimau tersebut dapat menerima keberadaan Pi di dalam sekoci bersamanya. Namun siapa sangka, seketika ada ribuan ikan dari laut yang menghantam tubuh Pi dan Richard Parker. Pi dan harimau itu berebut untuk memiliki ikan yang ada di dalam sekoci. Hingga akhirnya Pi memakan ikan tersebut. Ia berbagi ikan itu untuk digunakan sebagai umpan agar bisa menjinakkan Richard Parker. Setelah berminggu-minggu berada di tengah laut, saat badai tiba, sekoci mereka terombang-ambing membuat mereka berlindung di dalam terpal sekoci. Setelah badai berlalu dalam keadaan sekarat, Pi menemui harimau. Pi kemudian memangku kepala harimau yang sudah tidak berdaya itu. Scene berlanjut pada mereka yang akhirnya berada di sebuah pulau terapung yang terbuat dari rumput laut yang bisa dimakan. Pulau itu memiliki hutan, cairan tawar, dan di tengah hutan tersebut terdapat ribuan hewan seperti kanguru. Di sana harimau tersebut juga memangsa hewan itu untuk dijadikan makanan. Saat malam tiba, Pi membuat tempat tidur di atas pohon agar ia bisa beristirahat pada malam harinya. Richard Parker juga kembali ke dalam sekoci. Namun, saat malam tiba, pulau tersebut berubah menjadi pemandangan yang begitu kejam, serta air tawar berubah menjadi zat asam. Indah, namun mengerikan ternyata nih guys. Pada sebuah tumbuhan, Pi juga menemukan gigi manusia. Ia menyimpulkan bahwa pulau itu adalah pulau karnivora. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut bersama Richard Parker. Tak lupa, ia juga membawa persediaan makanan sebelum meninggalkan pulau itu. Singkat cerita, setelah mengarungi lautan yang begitu luas, sekoci mereka mencapai pesisir Meksiko. Saat itu, Richard Parker melompat mendahului Pi dan berjalan sepanjang pantai. Saat berada di tepi hutan, harimau itu berhenti. Saat itu, Pi berharap bahwa harimau itu akan menoleh kepadanya, menandakan bahwa hubungan mereka akan berakhir. Namun harimau tersebut hanya memandang ke dalam hutan. Lalu harimau itu pergi ke dalam hutan. Kemudian, Pi pingsan. Setelah beberapa jam kemudian, Pi ditolong oleh para nelayan. Namun, dari raut wajah Pi menangis, bukan karena ia telah selamat. Ia menangis karena ia harus berpisah dengan harimau benggala kesayangannya, yakni Richard Parker. Dan film pun tamat. Ending yang mengharukan. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mudah menyerah dalam kondisi apapun, serta selalu ingat terhadap Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan bantuan dalam kondisi dan situasi apapun. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky izin pamit. See you.